Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riana Endasari dalam materi farmakologi untuk kelas 11 farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai cara pemberian obat. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah memahami cara pemberian obat dan mengidentifikasi obat berdasarkan cara pemberiannya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan ditampilkan bentuk sediaan obat dan diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu memperkirakan cara pemberian yang sesuai untuk sediaan dengan tepat. Yang kedua, mampu memperkirakan efek sistemik atau lokal yang ditimbulkan oleh cara pemberian obat dengan tepat. Dengan ditampilkan video cara pemberian obat dan resep dokter, siswa diharapkan mampu memilih cara pemberian sistemik atau lokal yang tergantung sediaan obat dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi obat berdasarkan cara pemberian obat dengan tepat. Selain faktor formulasi suatu obat, cara pemberian obat turut menentukan cepat atau lambatnya dan lengkap atau tidaknya resorpsi obat oleh tubuh. Cara pemberian obat yang diberikan kepada pasien juga tergantung kepada efek yang diinginkan, yaitu efek sistemik yang melingkupi seluruh tubuh atau efek lokal atau efek setempat, keadaan pasien, dan sifat fisiko-kimia obat. Peta konsep pada pembelajaran kali ini yaitu tentang cara pemberian obat akan menimbulkan efek sistemik meliputi rute pemberian oral, oromukosal, implan, parenteral, transdermal, dan rektal. Sedangkan yang menimbulkan efek lokal meliputi cara pemberian kulit atau perkutan, inhalasi, mukosa dan mata dan telinga, intravaginal, dan intranasal. Cara pemberian obat untuk efek sistemik yang pertama adalah secara oral. Pemberiannya melalui mulut, mudah dan aman pemakaiannya, lazim dan praktis serta tidak perlu steril. Obat yang diberikan secara oral mengalami first pass effect atau metabolisme lintas pertama di hati yang menyebabkan berkurangnya efikasi obat. Obat yang tidak bisa digunakan secara oral antara lain obat yang bersifat merangsang muntah seperti emetin, obat yang terurai oleh asam lambung seperti insulin, oksitosin, benzilpenisilin, obat yang dinonaktifkan oleh hati sebelum diedarkan ke tempat kerjanya, serta obat diperuntukkan untuk efek lokal, contohnya obat cacing. Kerugian cara pemberian oral yaitu rasa obat yang tidak enak mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat, menimbulkan iritasi lambung, obat akan mengalami first pass effect, serta absorpsi obat bisa dipengaruhi oleh makanan. Contohnya tetrasiklin merupakan antibiotik yang absorpsinya akan dihambat atau dikurangi dengan adanya kalsium di dalam susu atau makanan. Yang kedua adalah oromukosal. Pemberiannya melalui mukosa di rongga mulut. Keuntungan cara oromukosal mudah, tidak perlu steril, efeknya cepat. Kerugiannya rasa obat harus enak, dapat mengiritasi mulut, dan pasien harus dalam keadaan sadar. Hanya untuk obat-obat lipofil. Ada dua macam cara oromukosal. Yang pertama adalah sublingual, yaitu obat diletakkan di bawah lidah sehingga tidak dinonaktifkan karena tidak melewati hati. Zat aktif langsung masuk ke peredaran darah sehingga efeknya lebih cepat. Contohnya adalah obat-obat jantung dan asma. Kekurangannya jika digunakan terus-menerus dapat merangsang selaput lendir mulut, serta terbatas untuk obat-obat lipofil. Contohnya adalah ISDN atau isosorbit dinitrat, yaitu suatu obat yang digunakan untuk serangan angina pectoris. Yang kedua adalah secara bukal. Obat diletakkan di antara pipi dan gusi. Obat langsung masuk ke peredaran darah melalui mukosa mulut. Contohnya obat Sandopart untuk mempercepat kelahiran jika tidak ada kontraksi uterus. Efek sistemik yang ketiga adalah parenteral.
Pemberian obat secara parenteral dilakukan di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir. Injeksi digunakan untuk memberikan efek yang cepat, absorpsi cepat, dapat diberikan untuk pasien yang tidak sadar. Dapat dilakukan untuk dosis yang sangat kecil. Kerugian parenteral tidak praktis, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dapat menimbulkan iritasi di tempat suntikan, obat harus steril, tidak nyaman, timbul rasa nyeri di area penyuntikan. Jenis-jenis suntikan atau cara pemberian parenteral yaitu secara subkutan atau hipodermal, intramuskular, intravena, intraarteri, intrakutan, intralumbal, intraperitoneal, intrakardial, intrapleural, dan intraartikular. Silahkan kalian cari istilah-istilah untuk jenis-jenis suntikan tersebut. Cara pemberian obat sistemik yang keempat adalah implan, yaitu pemberian obat dalam bentuk pelet steril dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus yang bernama trokar dan digunakan untuk efek yang lama. Contohnya seperti pil kable implan. Yang kelima adalah secara rektal, pemberian obat melalui rektal atau dubur. Cara ini memiliki efek sistemik yang lebih cepat dan lebih besar dibanding peroral, dan banyak sekali digunakan untuk obat yang mudah rusak oleh asam lambung. Keuntungan cara pemberian rektal yaitu obat cepat diserap, dapat mengurangi first pass effect hingga 50%, pasien tidak harus sadar. Kerugiannya, cara penggunaannya tidak nyaman, hanya untuk obat-obat lipofil dan perlu kondisi khusus untuk penyimpanan obat ya. Seperti diketahui, suppositoria harus disimpan di lemari pendingin, tapi tidak di dalam freezer ya. Nah, di sini ada information sheet tentang cara pemakaian suppositoria. Yang pertama, cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian buka bungkus suppositorianya. Ya, lapisi bagian suppositoria yang runcing dengan air ya, tapi jangan air panas. Kemudian masukkan suppositoria ke dalam dubur dengan posisi suppositoria bagian yang runcing atau datar ya, jangan terlalu memaksa ya untuk memasukkan karena nanti bisa patah. Masukkan obat hingga jari Anda ikut masuk sekitar 2 cm ya. Alangkah baiknya kalau memasukkannya dengan menggunakan sarung tangan. Walaupun sudah cuci tangan tapi lebih safe ya, lebih steril dengan menggunakan sarung tangan. Ya, tetap dalam posisi tidur miring ya selama lebih kurang 3 menit agar obat yang dimasukkan itu tidak keluar lagi. Kemudian setelah selesai menggunakannya, kita bisa mencuci tangan dengan sabun dan air. Obat untuk efek sistemik selanjutnya adalah transdermal. Cara pemakaian melalui permukaan kulit berupa plester. Di sini obat menyerap secara perlahan, kontinu, masuk ke dalam sistem peredaran darah langsung ke jantung. Keuntungan cara pemberian obat transdermal, obat dapat menembus kulit secara kontinu, dapat langsung masuk ke pembuluh darah, serta tidak perlu prosedur steril. Kerugiannya, cara pemberian transdermal yaitu hanya efektif untuk obat lipofil dan dapat terjadi iritasi lokal. Cara pemberian obat untuk efek lokal yang pertama adalah kulit ya, atau secara perkutan. Obat diberikan dengan dioleskan pada permukaan kulit. Bentuk obat bisa berupa salep, krim, gel, pasta, lotion, ataupun bedak tabur. Yang kedua adalah inhalasi. Obat disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut dan penyerapannya dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernafasan. Yang ketiga, melalui mukosa mata dan telinga. Obat diberikan melalui mukosa mata atau telinga. Bentuknya bisa obat tetes ataupun salep. Obat diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. Obat melalui mukosa mata yaitu obat tetes mata. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air. Periksa ujung penetes, pastikan tidak retak atau rusak. Kemudian hindari menyentuh ujung penetes obat tetes mata dan ujung obat tetes mata harus tetap bersih.
Kemudian condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak bawah mata sehingga membentuk kantung. Pegang botol sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Kemudian tekan botol secara perlahan sampai jumlah yang dibutuhkan masuk ke dalam kantung. Ya, jangan mengedip. Kemudian tutup mata selama 2-3 menit. Pijat dengan tangan secara lembut agar cairan merata. Bersihkan cairan berlebih pada wajah dengan tisu. Kemudian jika menggunakan lebih dari 1 obat tetes di mata yang sama, tunggu setidaknya 5 menit sebelum menggunakan obat tetes mata berikutnya. Pasang kembali tutup botol tetes mata dengan rapat, ya, jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. Selanjutnya, terakhir adalah cucilah tangan dengan air dan sabun. Tetes telinga. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air, kemudian bersihkan perlahan telinga Anda dengan kain basah dan kemudian dikeringkan. Kemudian hangatkan obat tetes telinga dengan tangan selama beberapa menit. Kocok botol obat tetes. Ya, jika obat tetes berawan, kocok botol dengan baik selama 10 detik. Kemudian periksa ujung penetes, pastikan tidak retak atau rusak. Ya, selanjutnya miringkan kepala sehingga telinga yang akan diberikan obat menghadap ke atas. Ya, untuk dewasa, tarik daun telinga ke atas dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinga. Sedangkan untuk anak kurang dari 3 tahun, tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinga. Kemudian teteskan obat sesuai dengan dosis pemakaian pada lubang telinga. Selanjutnya, pertahankan posisi kepala selama 2-3 menit. Ya, gunakan kapas steril untuk menyumbat telinga supaya tidak keluar cairannya. Pasang kembali dan kencangkan tutup botol. Ya, jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. Selanjutnya, yang terakhir adalah cuci tangan dengan air dan sabun. Efek lokal yang berikutnya adalah intravaginal. Di sini obat diberikan melalui mukosa vagina, biasanya berupa obat antifungi atau anti jamur dan untuk mencegah kehamilan. Obat intravagina ada yang digunakan langsung dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan alat atau aplikator. Ya, kalau vaginal tablet tanpa aplikator, cara penggunaannya cuci tangan, kemudian buka bungkus tablet tersebut, celup tablet dalam air hangat sekedar untuk membasahinya, kemudian berbaring telentang, tekuk lutut sedikit ya, renggangkan kaki, kemudian perlahan-lahan masukkan tablet ke dalam vagina sedalam-dalamnya ya, jangan dipaksakan. Kemudian cucilah kembali tangan kita. Ya. Jika menggunakan aplikator, pegang tabung aplikator dengan tangan lain. Ya, tekanlah alat pendorong pada aplikator sehingga obat masuk ke vagina. Keluarkan aplikator dari vagina, kemudian buanglah aplikator ya untuk sekali pakai atau bisa dicuci dengan air mendidih ya jika tidak untuk sekali pakai. Kemudian cuci tangan. Untuk efek lokal berikutnya adalah intranasal. Ya, obat ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan mukosa hidung yang membengkak. Kemudian yang terakhir adalah secara rektal. Ya, jadi selain memberikan efek sistemik, pemberian obat melalui anus juga dapat memberikan efek lokal. Di sini sepertinya contohnya seperti salep dan suppositoria untuk pengobatan hemoroid. Ya, jadi digunakan langsung di anus ya. Kalau untuk suppositoria penggunaannya sama seperti untuk efek sistemik ya, jadi cuci tangan, kemudian lapisi obatnya dengan air ya, kemudian baru dimasukkan ke dalam anus. Sekian cara pemberian obat kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan via Google Classroom atau WhatsApp, dan untuk tugas kalian bisa melihatnya di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.